Mario Aji sudah menyelesaikan 2 race dari sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria kemarin. Jadi saat Sabtu dan juga Minggu ya. Jadi banyak yang kecewa juga sebagai penonton Indonesia bagaimana Mario Aji bisa hanya finish di race 1 itu posisi 14 dan juga di race 2 itu finish di posisi 11. Banyak yang kayak malah jadi kayak apa ya, kecewa, terus akhirnya jadi kayak kurang bagus lah komentarnya terhadap Mario Suryaji. Padahal kita sebenarnya harusnya jadi lebih mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan kita berpikiran, wah motor Mario Aji jelek atau motor Mario Aji begini begitu. Ya kita dudukkan dulu perkaranya bahwa motor semua yang ikut Red Bull Rookies Cup itu adalah sama. Jadi motornya bermerek KTM RC250R. Terus bagaimana Alonso bisa ngacir, Daniel Munoz bisa juara 1 di race 1, dan juga Alonso bisa ngacir sendirian di race 2, nggak terkejar bahkan hampir 5 detik. Terus juga David Munoz yang start dari belakang pun bisa menusuk di race pertama itu, bahkan ya bisa di 5 besar finishnya dan seperti itu. Kenapa Mario Aji stuck di posisi 14 di race 1 dan juga finish di posisi 11 di race 2? Banyak yang berpikiran jadi macam-macam. Jadi kayak motor Mario Aji jelek begini begitu. Jadi kita harus dudukkan dulu bahwa motornya sama, bannya sama, sasisnya sama, engine-nya sama. Jadi semua sama cuy, nggak ada yang beda. Hanya mungkin settingan-settingan yang di request oleh si pembalap kepada mekanik. Jadi si pembalap-pembalap itu punya mekanik. Jadi kalian pernah lihat kan ketika pembalap itu menang dan ada di ini ya frame park itu sebelum naik podium ada mekanik yang nyamperin dia. Nah itu mekanik dia tuh. Nah itu yang membantu si pembalap. Jadi si pembalap tuh request gearnya di setting seperti ini, seperti itu gitu kan, dan segala macamnya yang lebih detail lagi. Dan saya nggak mungkin ceritakan karena saya juga nggak ikut Red Bull Rookies Cup, cuma saya pernah baca-baca seperti itu. Nah kalau pembalap bisa merequest seperti ini settingannya diinginkan karena ini karakternya seperti ini, sirkuitnya ini, dan akhirnya mungkin si pembalap akan merasakan motornya kenceng. Ya kita lihat bagaimana teman Mario Suryaji yaitu dari Thailand yang juga junior talent team yaitu Buasri, yang kita lihat di race 2 mampu juara 2. Bahkan kalau nonton saya udah buatin kontennya ya, mungkin boleh lihat di deskripsi bahwa di rangkuman race 2 itu Buasri itu memimpin jalanan race. Di saat awal-awal itu sering banget dia memimpin jalanan race. Itu buat saya udah angkat 2 jempol sebenarnya buat Buasri. Pertama, dia benar-benar bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan semuanya, mulai dari sirkuitnya, motornya, terus juga mekaniknya yang dampingin dia, terus segala-galanya dia mampu memaksimalkan semua itu. Terus yang boleh kita bahas lagi ternyata adalah Buasri itu sepertinya sangat cocok dengan sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria ini. Ya kita tahu Buasri itu dari Thailand, dan di Thailand tuh ada sirkuit internasional juga, itu Chang Buriram Thailand. Ya seperti itu ya namanya bener gak sih? Kayak takut salah juga. Itu sirkuitnya itu nggak jauh beda dari layout sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria ini atau Styrian GP ini. Karakter mirip, yaitu sirkuit yang sangat cepat dan juga stop and go. Kita tahu di Buriram itu sirkuitnya stop and go banget, tikungannya patah-patah. Dan Buasri lahir di sana, besar di Thailand, dan dia dari kecil itu dia didikan dari Honda AP Thailand, kalau saya nggak salah AP Honda Thailand. Dan itu dia biasa dari kecil main di sirkuit itu Buriram, walaupun Buriram masih termasuk sirkuit baru ya, sekitar tahun 2016 2016. Dan yang jelas anak-anak Thailand tuh udah latihannya di situ. Sirkuitnya mirip banget kayak Red Bull Ring Spielberg Austria. Jadi ya Buasri kayak ngerasa mungkin buat saya Buasri itu kayak ngerasa dia lagi balapan di rumahnya gitu kan, di Thailand, dimana sirkuit cepat yang mengalir gitu kan, dan juga stop and go banget kan sirkuitnya. Jadi ya itu Buasri bisa cepat. Kenapa dia misalnya balapan di Austria bisa bagus nih, padahal sama-sama dari Asia gitu kan, dari bareng Mario Aji, bahkan ya satu liting gitu kan istilahnya, tapi dia bisa bagus karena itu dia punya background yang berlatih sejak kecil banget di Chang Buriram Thailand. Mario Aji ya
kita bisa bilang walaupun dari kecil juga Mario Aji sudah balapan di Thailand Talent Cup bareng Bu Asri juga dengan motor Honda NSF 250R kalau saya nggak salah, dan Mario Aji. Terus ada juga pembalap Indonesia yaitu Adenanta Putra. Saya selalu suka banget sama karir Adenanta, terus juga Mario, walaupun ya yang kita tahu Mario yang dilanjutkan oleh Astra Honda Racing Team untuk melanjutkan di ajang internasional. Walaupun Adenanta juga bagus sebenarnya, namun ya begitulah. Kalian boleh cari-cari mungkin di beberapa blog yang suka ngebahas hasil-hasil race Adenanta, Mario Aji ketika tahun 2017, 2018 itu mereka bersaing di Talent Cup kalau saya nggak salah ya, seperti itu. 2018 2019 lah mereka bersaing di sana dan ketemu Bu Asri juga di sana di Thailand, dan Adenanta sering banget podium 1 di sana bersaing dengan Bu Asri, dan juga Mario juga naik podium lah di sana. Jadi Astra waktu itu ngirim Adenanta dan Mario Aji ke Thailand Talent Cup di ajang itulah. Nah, saya bilang Bu Asri hebat karena memang sirkuitnya karakter Red Bull Ring Spielberg itu nggak jauh beda sama Buriram. Bener deh, coba kalian saya kasih lihat layoutnya ya. Hampir sirkuit yang berkarakter cepat dan juga sirkuit yang stop and go. Jadi ya mungkin Bu Asri dapat settingan yang udah nemu banget, settingannya oke banget, dia cocok banget, dia nempatin rasio gear segala macamnya sangat pas banget, akhirnya dia bisa ngalir banget. Walaupun ada juga yang bilang badannya kecil Bu Asri, terus Alonso juga kecil, terus ya Munoz juga kecil, teman ya saya nggak mau bahas badan, nanti jadi makin lebar. Ada yang bilang karena dari dulu saya udah bahas badan terlalu besar di motor prototype 250cc, mau itu KTM RC 250R ataupun Honda NSF 250RW, itu akan berpengaruh yang jelas. Jadi nggak bisa bilang nggak apa-apa badannya gede jadi nggak perlu ditambah balas atau pemberat gitu kan agar motor jadi lebih seimbang ya. Tapi jelas kalau badan lebih kecil lebih menguntungkan di kelas kecil atau kelas ya Moto3 gitu, lebih menguntungkan daripada badan kegedean sebenarnya. Cuma ya aja gak usah lah kita bahas ke sana, karena kita bahas teknis aja bahwa motornya sama, bannya sama, engine-nya sama, sasisnya pun sama. Jadi tinggal rasio gear segala macam dan segala macam yang bisa di request ke mekanik, dan mekanik yang merubah itu dan atau merealisasikan keinginan si pembalap. Jadi ya buat saya sudah bagus Mario Aji bisa finish race 1 di posisi 14, jadi nggak finish paling buncit gitu kan, enggak. Dan di race 2 dia mampu finish di posisi 11, jadi ada peningkatan 3 posisi dibanding race 1. Dan semoga kita tahu juga esok kan Sabtu juga ada lagi di race Red Bull Ring Spielberg, 2 kali race juga, Sabtu sama Ahad juga. Dan mudah-mudahan Mario Aji mampu finish lagi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kemarin baru aja race 2 dia mampu finish 11, paling nggak besok nih Sabtu dia mampu finish ya jadi 10 atau 9 ya kan. Terus di Ahadnya atau seminggunya tuh dia bisa finish ke 8, 5 besar lah. Jadi pastikan di 2 race kemarin tuh ada pembelajaran yang Mario Aji ambil, yang pasti ada lah. Dan yang pasti sirkuitnya sangat cepat, sangat rapat juga, dan harusnya Mario Aji bisa memperbaiki lap time dia, karena kita tahu di saat race itu para pembalap terdepan seperti kita lihat kan kemarin kayak David Munoz, Bertele, terus segala macam lah, pada Alonso cetak fast lap itu sampai 1 menit 39 detik. Nah, Mario Aji berarti lap time-nya dia saat race harus juga bisa 1:39 atau 1:40 agar dia tidak tertinggal dari rombongan terdepan. Jadi kita bicara bagaimana pembalap itu bisa melibas setiap tikungan ya. Kalau bahasa Indonesia melibas setiap tikungan itu sangat cepat. Jadi bukan cuma kencang di stride-nya. Kita tahu memang Spielberg ini sirkuitnya Austria ini stride-nya panjang banget, dan itu memang kita tahu juga kelemahan Mario Aji adalah setiap di stride itu Mario Aji selalu keteteran. Gampang banget di overtake. Itu kita nggak bisa menutup mata, memang seperti itu. Dan mudah-mudahan keunggulan Mario di setiap corner speed-nya bisa mengovertake lawan. Nah, seperti itu aja lah. Karena memang sirkuitnya berkarakter seperti ini, sirkuit cepat, stop and go, dan kelemahan Mario Aji di stride yang selalu gampang banget di overtake, entah karena dia exit cornernya terlalu lambat. Jadi karena memang setiap kita menuju stride itu, ketika kita exit corner atau keluar tikungan itu, ketika terlalu agak sedikit lambat, otomatis kan kita nggak bisa sangat maksimal di
top speed saat di start itu kan. Dan sebenarnya ya lebih teknis sih bicara seperti ini, namun ini yang terlihat. Jadi bukan masalah yang lain-lain. Jadi masalahnya memang ada di Mario-nya juga, di masalah settingan sepertinya, dan juga masalah karakter sirkuit yang sepertinya Mario harus bisa beradaptasi lebih cepat lagi, dan juga dia bisa mungkin nanya-nanya sama Bu Asri, karena kalau saya nggak salah dia sempat satu rumah kan tinggal sama Bu Asri. Saya sempat lihat-lihat di waktu dia di Zoom lah sama beberapa orang, nanya-nanya gitu kan. Dan dia sempat ya boleh lah ngobrol-ngobrol sama Bu Asri, tanya, pasti mungkin bisa lah dikasih gitu kan bocoran-bocoran settingan mana yang kira-kira ini ya, namanya berkawan kan dari Asia juga bareng-bareng ke sana merantau ya, mungkin bisa dikasih lah. Karena ya kita harus banyak nanya sebenarnya sih kalau kita pengen hebat. Karena saya masih ingat banget waktu itu Gary Salim juga di ajang apa ya, Chef Moto3 ataupun Red Bull Rookies Cup juga, di mana Gary ikut Red Bull Rookies Cup tahun 2018 ya. Itu sama seperti ini, seperti Mario. Itu saya lupa di ajang mana Gary Salim sempat nanya sama, kalau nggak salah sama Yuki Kuni deh, yang Yuki Kuni dari Jepang untuk masalah settingan. Akhirnya Gary bisa langsung melejit di race 2 itu. Dia nanya settingan sama Yuki Kuni, dikasih settingan sama Yuki Kuni karena dia cukup akrab juga. Akhirnya Gary melejit. Kalau saya lupa di sirkuit apa, namun saya pernah baca juga berita itu bahwa Gary sempat ngobrol sama Yuki Kuni untuk masalah settingan gear dan segala macam. Akhirnya dikasih sama Yuki Kuni ini gitu kan. Terus Gary ngerasa cocok yang ambil yang ini. Akhirnya beneran dia bisa ngacir. Jadi sebenarnya pembalap Indonesia itu banyak banget masalah kenapa tidak bisa perform sangat maksimal di balapan Eropa internasional. Itu karena masalah, kalau buat saya baca-baca karena saya selalu ngikutin dari tahun 2015 tentang perjenjangan Astra Honda Racing Team, yang dimana Dimas Eki pertama kali di ajang Chef Moto2. Itu permasalahan yang paling mendasar banget adalah masalah settingan di pembalap. Jadi setelah mereka dapat motor yang sama dengan pembalap Jepang, Malaysia, Thailand segala macam ya. Malaysia saya jarang lihat kalau di ajang Honda Asia gitu kan. Itu masalah settingan. Jadi entah kenapa pembalap Indonesia itu settingannya mereka nggak dapat maksimal, ataupun akhirnya mereka itu tidak dapat hasil juga maksimal ketika race. Begini aja nih, waktu 2019 kalau saya nggak salah, 2019 atau 2018 ya, itu Gary Salim pernah nge-replacement Ai Ogura yang cedera di Moto3 World Championship. Dan kita tahu berarti kalau replacement itu Gary pakai motor Ai Ogura di Moto3 itu. Dan akhirnya apa? Gary Salim mampu finish di posisi 16 di Mugello. Kita lihat, kita bayangin Gary Salim pakai motor Ai Ogura di Mugello dan dia mampu finish 16. Bayangin bahwa motor yang bukan dikhususkan buat pembalap kita Indonesia itu sebenarnya kalau dipakai sama pembalap kita itu bakal bisa bagus sebenarnya. Dia tinggal ya setup push step ya kan, setup hand grip dan segala macam, settingan gear pakai punya Ogura, dia bisa melejit posisi 16 waktu itu. Saya lupa 2018 atau 2019 itu seperti itu. Nah, itu bisa kita bayangin Gary Salim baru kali itu, padahal dia sebelumnya ikut Chef Moto3 dan Red Bull Rookies Cup juga gak bagus hasilnya, gak bagus. Tapi ketika dia jadi replacement atau pengganti karena cederanya Ogura, dia mampu seperti itu, jadi melejit banget lah istilahnya. 16 loh, hampir kalau 15 dia dapat 1 poin berarti saat itu kalau di Mugello. Dan mungkin jadi satu-satunya pembalap Indonesia pertama cetak poin di Moto3. Tapi karena dia gak mampu untuk 15, itu seperti itulah. Oke, mungkin cukup sekian kali ya, saya ngomong panjang lebar udah hampir 14 menit. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Ini mungkin bisa dibilang pendapat atau bukan apa ya, bukan fakta ataupun apa, pendapat yang semoga bisa kita bahas secara data ya, bukan secara aneh-aneh tentang hasil Mario Suraji di 2 race kemarin di Red Bull Ring Spielberg Austria, tapi berdasarkan fakta dan juga data. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.